Jangan sampai kita memaksa menikah dengan mendurhakai orang tua kita. Nauzubillah. Jangan sampai memaksa menikah tanpa memperoleh restu dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, di malam ahad ini, di bulan Ramadan kali ini, kita kembali bertemu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu. Mudah-mudahan Allah terus melimpahi kita dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, keimanan, amal soleh, kesehatan, dan segala macam kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Teman-teman, pada malam ini saya ingin mengajak teman-teman membahas tentang kiat untuk meraih restu orang tua. Tentu saja restu terkait dengan pernikahan kita. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, silahkan tuliskan komentar di bawah. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya pengalaman meminta restu kepada orang tua, punya kiat-kiat, punya tips-tips, silahkan dituliskan. Mudah-mudahan jadi pengetahuan, jadi masukan yang berharga untuk semua yang menonton video ini. Silakan dituliskan teman-teman kiat-kiat atau pengalaman teman-teman meminta restu dari orang tua. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang kiat meraih restu orang tua, saya ingin membahas tentang betapa restu orang tua ini begitu penting dalam pernikahan kita. Teman-teman, menikah itu adalah sunnah dan bakti sama orang tua adalah sebuah kewajiban. Maka jangan sampai nih kita ingin mendapatkan keutamaan dari pernikahan tanpa mengindahkan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita memaksa menikah dengan mendurhakai orang tua kita. Nauzubillah. Jangan sampai memaksa menikah tanpa memperoleh restu dari orang tua. Restu ini penting sekali. Restu orang tua, ridhonya orang tua yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan syar'i, sesuai dengan hal-hal yang dalam koridor agama, itu adalah ridho orang tua juga. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikah teman-teman, kalau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah untuk meraih ridhonya orang tua, berusahalah untuk meraih restu dari orang tua. Teman-teman, restu orang tua juga bukan hanya terkait dengan keridhaan tadi, bukan hanya terkait dengan keberkahan. Restu orang tua juga nanti terkait dengan kekokohan keluarga teman-teman. Seperti yang teman-teman sudah pahami, ketahui bahwa dalam berumah tangga tidak selalu lancar teman-teman, tidak selalu mulus, tidak selalu seperti jalan tol. Kadang-kadang apalagi di tahun-tahun awal perjalanan rumah tangga bisa jadi ada turbulensi, bisa jadi ada goncangan-goncangan, bisa jadi ada konflik-konflik, bisa jadi kecil, menengah, atau bahkan bisa jadi besar. Dan kalau biasanya kita mengalami konflik-konflik kecil, turbulensi-turbulensi di tahun-tahun awal dalam pernikahan kita, siapa sih orang yang kita minta masukan? Kemungkinan besar adalah orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita adalah orang tua yang mendukung sepenuhnya, merestui sepenuhnya, meridhoi sepenuhnya pernikahan kita, hampir dipastikan ketika kita ada masalah dan kita curhat kepada orang tua kita, solusi dari orang tua kita adalah untuk terus mempertahankan keluarga kita. Kenapa? Orang tua kita sudah merestui. Tapi kalau orang tua kita dari awal tidak merestui, orang tua kita sakit hati dengan pernikahan kita, nauzubillah, bisa jadi ketika kita minta masukan, solusi yang awal dari orang tua kita adalah berpisah atau menyalahkan pasangan kita, dan itu nggak jadi solusi. Maka teman-teman, restu orang tua ini juga terkait dengan kekokohan, ketentraman, kekuatan keluarga yang kita bangun nanti. Restu orang tua kita juga terkait dengan cinta kasihnya kepada anak-anak kita nanti. Kalau kita sudah punya anak, pasti beda, tentu beda. Orang tua yang dari awal merestui, orang tua yang tidak tersakiti hatinya dengan pernikahan anaknya, pasti tentu saja akan begitu mencintai cucu-cucunya. Tapi berapa banyak yang kita lihat, ada yang orang tua karena menikah anaknya itu tidak atas restunya, memaksakan kehendak si anak tersebut. Ketika anak tersebut punya cucu,
dengan rasa harga diri dari orang tua, dia tidak mau mengakui atau minimal dia tidak memberikan cinta kasih sepenuhnya kepada cucunya. Jangan sampai teman-teman. Maka berpikirlah lebih panjang. Kalau misalnya kita dalam pernikahan itu penting banget mendapatkan restu dan ridho dari orang tua. Ridhonya Allah, keberkahan dari Allah, kekuatan rumah tangga kita, dan nanti kasih sayang kepada anak-anak kita. Itu insya Allah didapatkan diawali dengan adanya restu dan ridho orang tua terhadap pernikahan kita. Maka bahasan ini insya Allah penting banget, bagaimana kiat kita untuk mendapatkan restu dari orang tua. Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum mencari calon pasangan, ketahuilah kadang-kadang kita terbalik. Kita cari calon pasangan baru minta restu dari orang tua. Padahal yang paling baik adalah kalau kita sudah punya niatan untuk menikah, mau sudah ada atau belum calon pasangan, walaupun belum ada calon pasangan, mintalah restu dan ridho dari orang tua. Jadi ridho restu orang tua sebelum mencari pasangan, sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena ridho dan restu orang tua dan doa-doa orang tua itulah yang bisa memudahkan dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam proses kita mencari calon pasangan kita. Jadi upayakan banget ngobrol dulu sama orang tua, minta restu dan ridho dari orang tua, baru kita nyari pasangan kalau belum ada calon pasangan. Yang selanjutnya adalah yang kedua teman-teman, minta restu orang tua itu sebaiknya jauh-jauh hari. Jangan pas sudah besok mau dikhitbah, yang akhwat yang perempuan baru minta restu orang tuanya. Jangan 1 bulan sebelum mau nikah, mau akad baru minta restu dari orang tuanya. Gak ada salahnya, tidak ada kerugiannya. Apa masalahnya bagi kita sebagai seorang anak? Walaupun kita menikahnya nanti 2 tahun lagi, kita minta restunya dari sekarang. Kita minta ridhonya dari sekarang. Termasuk ridho dan doa-doa untuk kita terus memantaskan diri selama 2 tahun ini. Tidak ada salahnya. Kalau komunikasi selama ini mandek, ya saat inilah setelah teman-teman menonton video ini, saat ini sebagai teman-teman, sebagai anak, inilah saatnya teman-teman untuk mencairkan komunikasi tersebut. Yang butuh siapa? Yang butuh itu kan kita sebagai anak, bukan orang tua kita. Yang butuh untuk dapat restu itu adalah kita. Yang butuh dapat doa itu adalah kita. Maka kita turunkan ego kita, pecahkan kebekuan komunikasi tersebut. Kita yang mendekat kepada orang tua kita, ngobrol jauh-jauh hari. Mudah-mudahan orang tua kita memberikan masukan-masukan, memberikan doa untuk perbaikan-perbaikan diri kita. Itu yang kedua, lakukan jauh-jauh hari. Yang ketiga teman-teman, kiat mendapatkan restu adalah teman-teman juga coba untuk tanyakan kira-kira ada nggak kriteria calon menantu dari orang tua kita. Dan ini selama tidak sangat menyulitkan atau bertentangan dengan hal-hal yang terkait dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman cobalah untuk penuhi. Apalagi kalau kriterianya adalah hal-hal yang baik, cobalah untuk memasukkan kriteria tersebut ke dalam kriteria pasangan teman-teman. Jadi kalau kita mengakomodir kriteria dari orang tua kita terkait calon menantunya, mudah-mudahan orang tua kita itu merasa dilibatkan, merasa dihargai, dan mudah-mudahan jadi jalan orang tua kita merestui dan meridhoi proses kita menjemput jodoh kita. Yang keempat teman-teman, setelah tadi teman-teman melakukan kiat-kiat yang 1, 2, dan 3 yang teman-teman lakukan, yang keempat adalah tunjukkan progres perbaikan diri. Tunjukkan progres untuk memantaskan diri. Teman-teman cobalah untuk berkomunikasi. Kalau teman-teman sekarang sudah mulai baca buku, termasuk baca buku iklan lagi ya, buku Bahagia Menanti Meraih Cinta Sejati ini yang teman-teman bisa dapatkan di buku arifrahmanlubis.com. Teman-teman kasih tahu ke orang tua bahwa, "Mah, Pa, saya mulai baca buku persiapan pernikahan." Teman-teman datang ke kajian atau sekarang mungkin sedang dibatasi, kita di rumah saja nonton video YouTube tentang persiapan pernikahan atau ikut kelas-kelas persiapan pernikahan online via Zoom atau via yang lain-lain. Teman-teman kabari, kasih tahu orang tua. Teman-teman tunjukkan, yang laki-laki tunjukkan usaha teman-teman untuk mandiri secara ekonomi. Teman-teman tunjukkan upaya teman-teman jadi sosok yang lebih dewasa, lebih amanah. Tunjukkan perbaikan-perbaikan. Kadang-kadang hasil konkret atau hal yang berupa amal itu lebih nyata bagi orang tua kita dibanding kita banyak ngomong, banyak minta, banyak ngeluh atau banyak
negosiasi atau minta kepada orang tua kita. Lebih baik kita tunjukkan dalam bukti konkret yang lebih nyata. Laki-laki lebih mandiri, laki-laki lebih semangat mencari rizki, laki-laki lebih bisa teratur urusannya, laki-laki bisa semangat mendalami ilmu agama, lebih memperbaiki ibadahnya. Perempuan juga sama, perempuan juga melaksanakan hal-hal yang sama. Karena kita nikah bukan hanya senang-senangnya saja, dalam pernikahan ada tanggung jawab untuk menanggung beban-beban pernikahan. Amanahnya semakin bertambah, wajar orang tua kita khawatir kalau kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Gimana cara mengatasi kekhawatirannya? Gimana cara mendapatkan restunya? Caranya adalah tunjukkan perbaikan diri kita. Tunjukkan, komunikasikan usaha-usaha kita terus memperbaiki diri kita. Insya Allah kalau orang tua kita melihat tersebut, orang tua akan semakin mendukung upaya perbaikan diri, mendoakan, dan juga merestui, meridhoi, insya Allah. Yang selanjutnya teman-teman, setelah selain yang poin-poin 1-4 teman-teman, yang poin kelima teman-teman, jelaskan kepada orang tua secara konkret, secara nyata, secara real, apa saja hal-hal yang menyebabkan teman-teman memang butuh segera untuk menikah. Dan apa dampak-dampak negatif yang terjadi kalau teman-teman itu menunda pernikahan. Teman-teman sampaikan, mungkin orang tua belum paham tentang kondisi tantangan anak muda zaman sekarang. Tantangan pergaulan anak muda zaman sekarang, di mana maksiat begitu merajalela, gimana kesempatan untuk berduaan atau baik langsung maupun tidak langsung itu demikian mudahnya. Kalau zaman dulu, zaman orang tua kita untuk berkomunikasi harus via surat, kalau sekarang ada namanya video call, itu udah jauh lebih maju, dan kesempatan untuk bermaksiatnya itu lebih besar, tantangannya tentu berbeda, sehingga teman-teman perlu sampaikan itu. Teman-teman juga perlu sampaikan kenapa teman-teman perlu untuk segera menikah. Dan terimalah kalau misalnya orang tua kita memberikan nasihat-nasihat terkait dengan apa-apa yang perlu kita perbaiki. Itu teman-teman, jangan lupa untuk menyampaikan kepada orang tua tantangan yang teman-teman alami di zaman sekarang, dan kenapa teman-teman perlu untuk menyegerakan pernikahan teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, tentu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, mudah-mudahan jadi jalan Allah membukakan, membersihkan hati teman-teman, mengampuni teman-teman, memberikan hidayah kepada teman-teman, memberi jalan keluar kepada teman-teman. Sungguh-sungguh dalam berdoa, karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggenggam hati orang tua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita hatinya digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengabulkan doa kita, mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati orang tua kita, memberi restu dan ridho kepada kita. Teman-teman, sungguh-sungguh dalam berdoa, perbanyaklah taubat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memudahkan upaya teman-teman meraih restu orang tua. Dan yang terakhir teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan kiat untuk meraih restu orang tua adalah, kalau hal-hal tadi sudah dilakukan, sendiri sudah berusaha menyampaikan kepada orang tua dan masih sulit, teman-teman bisa untuk minta bantuan kepada orang yang dipercaya oleh orang tua teman-teman. Bisa jadi guru agama orang tua kita, bisa jadi saudara orang tua kita, atau bisa jadi kakek nenek kita. Itu ketika menyampaikan maksud kita kepada orang tua itu lebih didengarkan. Bisa jadi kita kurang didengarkan oleh orang tua kita minta bantuan kepada orang-orang yang dihormati, orang-orang yang didengarkan oleh orang tua kita. Itu hal tersebut bisa banget untuk kita lakukan. Apapun itu, seperti yang saya sampaikan di awal, restu orang tua ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan kita. Kita berupaya sesulit apapun teman-teman, saya doakan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih restu orang tua. Jangan menikah tanpa restu dari orang tua, karena keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan pernikahan kita, termasuk kokohnya pernikahan kita ke depan, itu salah satunya tergantung dari restu orang tua kita. Anggaplah ini sebagai ujian dari kita, kalau ujian dari Allah untuk kita, kalau kita masih berjuang untuk meraih restu orang tua. Dan ujian ini kalau dijalani dengan sabar, kalau dijalani dengan cara-cara yang baik, insya Allah jadi ibadah, jadi amal soleh bagi kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara tadi, orang tua bisa diluluhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan restu dan ridho kepada teman-teman untuk segera menikah. Terima kasih. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana kalau orang tua masih juga belum merestui. Bagi teman-teman yang butuh
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau orang tua belum merestui seperti apa, insya Allah akan dibahas pekan depan. Pekan ini teman-teman tadi seperti di awal, bagi yang sudah punya pengalaman untuk meminta restu kepada orang tua, boleh cerita, boleh share pengalamannya di bawah, atau share kiat-kiatnya mungkin belum tersampaikan oleh saya di video ini. Insya Allah jadi pengetahuan bagi kita semua, insya Allah jadi kebaikan bagi teman-teman. Silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.